Tensi terbit dari timur, menarik perhatian dunia. Melodi yang sehat ini dinyanyikan ke seluruh dunia. Iptek itu fondasi kami, inovasi harapan kami, dedikasi tulus kami, menerima karena berbagi. Embrace the world, bahu-membahu, wujudkan mimpi ini, siap untuk berlayar. IRINS akan selalu maju. Bawa your heart and embrace the world, bahu-membahu, wujudkan mimpi ini. Tensi terbit dari timur, menarik perhatian dunia. Melodi yang sehat ini dinyanyikan ke seluruh dunia. Iptek itu fondasi kami, inovasi harapan kami, dedikasi tulus kami, menerima karena berbagi. Open your heart and embrace the world, bahu-membahu, wujudkan mimpi ini, siap untuk berlayar. IRINS akan selalu maju. Open your heart and embrace the world, bahu-membahu, wujudkan mimpi ini, siap untuk berlayar. IRINS akan selalu maju. Akan selalu maju. Pemandangan di sini sangat indah, dikelilingi rumput hijau, dan kemanapun Anda pergi, itu penuh dengan semangat. Apa yang ada di sini adalah impian untuk menjadi merek lokal yang kuat di industri kesehatan. Gedung-gedung tinggi berjajar di sini. Pusat penelitian dan pengembangan produk, manufaktur, manajemen kesehatan, hotel dan pameran, pariwisata, perdagangan elektronik. Ini adalah Taman Industri Kesehatan Internasional TIENS yang mengusung cakupan global dan jaringan global. TIENS Group didirikan pada tahun 1995 dan memasuki pasar luar negeri pada tahun 1997. Saat ini telah mendirikan cabang di 110 negara di seluruh dunia, membuka bisnis di 190 negara dan wilayah, memiliki hampir 10.000 karyawan lokal, dan melayani lebih dari 46 juta kelompok konsumen rumah tangga. TIENS Group telah mendirikan Taman Industri Kesehatan Internasional TIENS dengan total investasi lebih dari 7 miliar yuan dan Universitas TIENS dengan total investasi 17 miliar yuan. Di sisi lain, kami telah membangun pabrik produksi di negara-negara Vietnam dan Ethiopia, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Swiss, Prancis, Polandia, Rusia, Kazakhstan, Turki, Jepang, India, Indonesia, Australia, Selandia Baru, Meksiko, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, Maroko, Mesir, Kenya, Seychelles, Mauritius, Peru, Ekuador, Dubai, Belanda, Cina,
Taiwan, dan negara lain, dan telah memperoleh kualifikasi akses pasar di ratusan negara di seluruh dunia. Tienz bermimpi berpegang pada semangat pekerja dan layanan istimewa diinvestasikan dalam pembangunan Allegiant Hotel. Grup Hotel Allegiant berlokasi di Taman Industri Kesehatan Internasional. Ini adalah hotel konferensi berskala sangat besar. Terdapat lebih dari 1.500 kamar dan dapat menampung 4.500 orang pada saat yang bersamaan. Termasuk hotel bintang 5 yang mewah, Spring Hotel. Hotel bintang 4 Allegiant International dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, merupakan pilihan terbaik untuk pelatihan konferensi skala besar, kegiatan bisnis, akomodasi pariwisata, hiburan, dan rekreasi. Pusat Konferensi Internasional Tienz dan Banquet Center secara bersamaan dapat menampung 7.000 orang untuk kegiatan yang berbeda. Rumah sakit Taiji Sun memiliki luas bangunan 28.000 meter persegi. Mimpi Tienz memiliki keyakinan melayani negara melalui industri dan membuat negara kuat melalui pendidikan. Pada tahun 1999, atas permintaan Komisi Pendidikan Kota Tianjin dan disetujui oleh Departemen Pendidikan, perguruan tinggi Tienz adalah perguruan tinggi sarjana umum dengan luas 3,2 km persegi dan luas bangunan 2,1 juta meter persegi. Dapat menampung 42.600 siswa. Saat ini terdapat hampir 10.000 siswa jurusan perguruan tinggi meliputi kedokteran, ekonomi, manajemen, sastra, seni, dan disiplin ilmu lainnya. Tienz bermimpi bekerja dengan mitra untuk menciptakan keunggulan dan kejayaan global. Menantikan masa depan, Tienz Group akan mengandalkan strategi baru, yaitu integritas satu tubuh multi sayap, penggantian baru, lebih dari teori, media baru untuk menghubungkan satu sama lain dan berbagi perkembangan. Rasakan cinta, ciptakan cinta, berikan cinta. Berdiri di dunia dan lihatlah dunia. Saudara dan saudari dari seluruh dunia, untuk menciptakan kemitraan dunia dan aliansi global. Anda, saya, dia, dan semua orang bersama-sama akan mencapai kebahagiaan. Tienz telah menjadi grup perusahaan multinasional melibatkan bioteknologi, manajemen kesehatan, hotel, dan industri pariwisata. Pelatihan pendidikan, e-commerce, dan investasi keuangan, dan bidang lainnya. Dengan cabang yang tersebar di 110 negara dan wilayah, Taman Industri Kesehatan Tienz Internasional memiliki luas 1 km persegi dengan total investasi lebih dari 7 miliar RMB dan pengeluaran tahunan lebih dari 30 miliar RMB. Tienz University memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar RMB, memiliki luas area mencapai 3,2 km persegi dan luas bangunan mencapai 2,1 km persegi serta menampung 30.000 mahasiswa. Dengan strategi satu tubuh, dua sayap, dan 3 keuntungan, kapal besar Tienz telah memulai pelayarannya. Satu tubuh melambangkan untuk bisnis penjualan langsung sebagai tubuh utama untuk memastikan penjualan dan keuntungan. Dua sayap melambangkan kesehatan dari Taiji Sun dan e-commerce Tienz Legend untuk mempercepat pengembangan bisnis penjualan langsung. 3 keuntungan berdiri untuk penjualan langsung Taiji Sun dan Tienz Legend. 3 tubuh yang terhubung memperkuat kemampuan berinovasi, saling menguntungkan, saling bertukar, saling berpegang, pendapatan semakin bertambah untuk grup internal. Mari bergabung bersama kapal besar Tienz untuk sebuah bisnis kesehatan yang luar biasa dan masa depan yang lebih cerah bersama Tienz. 握紧是拳头，环抱地球的决心。虽然地球大，不与我们天使人的决心大。
Tians Family Indonesia. Mari kita sambut MC kita pada hari ini, Product Trainer Tians Asia Pasifik, Lutfi Rensiansi. Semangat sehat Tians Family dimanapun Anda berada. Selamat datang pada acara launching produk Tians Asia Pasifik. Oke, Tians Family, bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, boleh dong untuk Tians Family yang sudah hadir pada acara hari ini komen di live chat YouTube Tians Asia Pasifik. Dari mana saja wilayahnya, mungkin ada yang dari Jakarta, kemudian ada nggak nih yang dari Kalimantan? Yuk, ayo dong kita absen dulu, di type in ya, asalnya dari mana dan sudah hadir di pada hari ini. Ayo komen, kita ramaikan acara launching pada hari ini. Ya, selamat datang di acara launching produk Tians Asia Pasifik. Baik, nah pada hari ini tidak hanya akan ada acara launching, melainkan kita juga akan ada pengumuman dari OPP Trainer Competition dan ada pengumuman siapa saja yang menjadi pemenang pada Tians Hold Dance Competition pada tahun 2022. Dan pada hari ini Tians juga akan memberikan giveaway sebanyak 15 dan dibagi menjadi 3 sesi, di mana satu sesinya ada 5 pemenang. Nah, jadi saksikan acara hari ini sampai dengan selesai ya. Karena pengumuman juga akan diumumkan nanti melalui Instagram Tians Official ID. Dan pastikan teman-teman follow Instagram kami. Dan bagi teman-teman yang menang giveaway hari ini, langsung saja hubungi customer service Tians. Dan untuk teman-teman yang namanya disebutkan sebagai pemenang OPP Training Competition maupun Tians Hold Dance Competition, juga jangan lupa untuk menghubungi CS Tians Indonesia. Karena kalau misalkan nanti teman-teman tidak menghubungi, nanti hadiahnya untuk panitia saja ya. Baiklah, tanpa membuang masa dan sebagai pembukaan acara launching produk Tians Asia Pasifik, hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Beliau akan memberikan sambutannya dan beliau sudah bergabung dengan Tians selama 12 tahun. Tidak hanya berpengalaman di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lainnya seperti Vietnam, Rusia, dan juga Eropa. Siapa itu? Mari langsung saja kita panggilkan CEO Asia Pasifik, Miss Vicky. Hello everyone, all Tians family in Indonesia. It's with an immense pride that I greet you all in today's event. It's such a great honor to help all Tians family in Indonesia to get the best quality of life. Because of your hard work to promote Tians opportunities, we can be what we are today. Post-pandemic has brought us to learn new things. We learned to strive and we learned to adapt to changes. Keep moving, keep pushing, spread our opportunities, and help others until your dream comes true. Today, we have several updates that are very exciting to be announced. Of course, it's all about moving forward together to the next level. Start from product launch, newest updates on our digital platform, competition winner announcement, and inspiring speech by one of our top leaders in Indonesia. Product launch is about providing solutions to solve the problems of our beloved customers.
We want our customers to get the best value of us, to get their quality of life improved, and finally recommend us to their family and friends. Digital platform playing an important role in almost every business in the post-pandemic era. At Tien's, we work very hard to support every Tien's family through our digital platform. There are some updates that we are so excited to announce today. We believe that these updates can help your business to grow. We also have 2 competition winners to announce: the OPP Trainer Competition and the Tien's Health Dance Competition. OPP Trainer Competition is about a selection of the best distributors to be our partner in supporting OPP events around Indonesia. And the Tien's Health Dance Competition is about promoting healthy lifestyle to people around us through dance in a fun way. Let's see who are the winners. Finally, inspiration is what we need to get a push to ignite and to move forward. We believe there's a better opportunity in tomorrow for everyone through actions, because faith requires actions and realizing dreams requires actions. So, are you ready? I wish everyone the very best. Stay healthy and go wealthy. Better Tien's, better life. Oke, itu dia sambutan dari CEO Tien's Asia Pasifik, Miss Vicky. Baiklah, teman-teman, sangat menginspirasi sekali ya untuk sambutan yang diberikan oleh Miss Vicky. Yuk, bareng-bareng kita ucapkan terima kasih kepada Miss Vicky melalui kolom live chat YouTube Tien's Asia Pasifik. Terima kasih Miss Vicky. Yuk, terima kasih Miss Vicky. Oke, tadi saya ada cek nih untuk Tien's Family yang sudah hadir pada acara hari ini, itu tidak hanya ternyata terbatas di Pulau Jawa loh, dari Sabang sampai dengan Merauke sudah hadir semua. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Palembang, bahkan ada yang jauh sekali sampai ke Kalimantan, kemudian juga ada yang dari Bali. Wah, hebat sekali. Ini membuktikan bahwa Tien's memang sudah mendapatkan hati di banyak masyarakat Indonesia. Oke, nah sebagai bentuk komitmen Tien's kepada kesehatan masyarakat Indonesia dan juga kemajuan ekonomi Indonesia, Tien's membuatkan sebuah platform digital terbaru yang bisa membantu untuk teman-teman Tien's Family mempermudah dalam melakukan rekrutmen maupun promosi produk-produk Tien's. Apa itu platformnya? Yuk langsung kita simak yang berikut ini. Tien's Indonesia mempersembahkan platform digital terbaru untuk mendukung pertumbuhan bisnis Anda. Platform digital ini disebut juga landing page, sebuah web yang didesain secara unik untuk Anda yang membangun bisnis bersama Tien's. Apa saja kegunaannya? Yang pertama, Anda dapat menggunakan landing page ini untuk membawa traffic dari sosial media Anda ke landing page pribadi Anda, sehingga Anda dapat lebih mudah memberikan informasi tentang peluang Tien's secara sistematis kepada prospek. Yang kedua, landing page ini akan membuat Anda lebih mudah mengajak prospek menjadi member Tien's. Setelah mereka menjadi member Anda, maka Anda dapat melakukan kontak dan komunikasi serta pembinaan. Yang ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah Anda bisa mendapatkan daftar nama prospek Anda, alamat email mereka, dan juga nomor kontak untuk Anda bisa follow up di waktu berikutnya. Sehingga Anda tidak akan kehabisan daftar nama. Dan setiap prospek yang memutuskan untuk bergabung dari landing page Anda akan otomatis menjadi downline Anda. Karena landing page ini adalah platform digital, maka ini bisa menjadi mesin rekrutmen kamu yang bekerja 24 jam
7 hari seminggu sepanjang tahun. Ada apa aja sih di landing page? Ada konten-konten yang dapat mengarahkan prospek untuk mengenal peluang yang diberikan di Tiens. Juga ada kesempatan untuk mereka mendaftar di pertemuan online dalam waktu terdekat. Dan juga kesempatan untuk mengakses materi-materi pengetahuan mengenai bisnis. Dengan menggunakan landing page ini, maka bisnis Anda akan lebih banyak mendapatkan sentuhan digital. Saat ini, landing page masih dalam proses pembuatan. Tunggu pengumuman berikutnya ketika landing page ini siap digunakan. Terima kasih. Itu dia digital platform yang disediakan Tiens untuk teman-teman Tiens Family, yaitu landing page. Nah, dengan menggunakan landing page ini tentunya sungguh dapat mempermudah teman-teman Tiens Family untuk mendapatkan prospek baru maupun meningkatkan omset penjualan. Baiklah. Nah, untuk yang selanjutnya masih ada informasi terbaru mengenai platform dari Tiens. Ini pasti sudah kenal semua ya platform ini. Nah, di platform ini itu Tiens Family bisa gunakan tidak hanya sekedar untuk memesan produk-produk Tiens, melainkan Tiens Family juga bisa menggunakan platform ini sebagai media untuk training, kemudian juga mendapatkan informasi dari promo-promo terbaru dan juga informasi-informasi menarik lainnya seputar Tiens. Jadi, teman-teman Tiens Family semuanya tidak usah khawatir untuk ketinggalan informasi. Apa itu platformnya? Yuk, mari kita simak saja yang berikut ini. Tiens Family, dalam kesempatan ini kami ingin sekali untuk mengingatkan beberapa fitur-fitur mengenai Vshare. Yang pertama, ketika Anda mengakses Vshare Anda, maka akan ada pop-up screen yang memperlihatkan update informasi atau program di bulan berjalan. Pada halaman ini, Anda dapat melakukan order produk. Anda dapat melihat beberapa pilihan produk di halaman ini dengan men-scroll ke bawah atau men-scroll ke samping dari gambar produk yang Anda lihat. Kemudian, jika Anda memutuskan untuk mengorder satu produk atau ingin melihat lebih detail mengenai satu produk, Anda cukup menekan pada ikon produk tersebut. Seperti pada halaman ini, Anda dapat melihat produk-produk alternatif lainnya. Kemudian halaman berikutnya adalah halaman training. Pada halaman ini Anda dapat melihat materi-materi training yang Anda dapat pelajari sebagai member Tiens. Sebagai contoh, misalkan Anda adalah seorang new member, maka Anda dapat memiliki pilihan untuk training yang namanya NDT untuk level pemula atau beginner level. Jika Anda ingin mempelajari materi tersebut, Anda tinggal klik pada gambarnya, kemudian Anda dapat mengakses materinya seperti sejarah Tiens yang Anda lihat pada layar saat ini. Kemudian, pada layar berikutnya, Anda dapat menemukan kebijakan mengenai program promosi yang sedang berjalan. Untuk Anda mengetahui detail kebijakannya, Anda cukup mengklik gambarnya saja, maka Anda dapat mengakses program tersebut. Kemudian halaman berikutnya adalah halaman discovery. Anda dapat memilih materi berupa video yang Anda dapat tonton secara langsung dari aplikasi Anda. Seperti contoh pada layar, Anda dapat menerima atau menonton penjelasan tentang kalsium. Kemudian berikutnya adalah halaman live. Pada halaman live broadcast ini, Anda dapat menemukan atau mengakses training-training yang dilaksanakan secara live. Dan juga pada bagian tabulasi ketiga, Anda dapat mengakses materi-materi training live yang sebelumnya Anda dapat mengakses materi-materi rekaman dari live sebelumnya.
Seperti misalnya pada layar Anda dapat mengakses salah satu materi training. Ini akan mengakses data terlebih dahulu sehingga mungkin memerlukan waktu sedikit, dan kalau selesai proses akses datanya maka Anda dapat menyaksikan rekaman dari materi yang telah dilaksanakan secara live di waktu sebelumnya, seperti yang Anda lihat pada layar. Kemudian pada tabulasi berikutnya Anda juga dapat mengirimkan pesan kepada seluruh jaringan yang Anda miliki atau membentuk grup komunikasi. Kemudian pada halaman berikutnya adalah Anda dapat mengakses halaman member. Nah, pada halaman member ini Anda dapat menemukan berbagai macam pengumuman terupdate dari Tienz. Seperti pada layar Anda dapat melihat informasi mengenai pre-launch produk, MHCA, dan pupuk Fengshou. Jangan lupa untuk selalu mengakses halaman ini agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Tienz. Seperti pada contoh layar, Anda juga dapat menemukan promo produk spesial untuk Ramadan. Kemudian pada halaman ini di bagian atas Anda juga dapat mengakses tools atau fitur untuk bisnis Anda, mulai dari mengakses jaringan Anda ataupun melakukan placement, kemudian juga laporan, aktivitas jaringan, dan berbagai macam fitur lainnya, termasuk untuk mengetahui performa dari downline yang ada di dalam jaringan Anda. Fitur-fiturnya sudah sangat lengkap, bukan? Nah, pada halaman terakhir yaitu My Center, Anda dapat mengetahui informasi-informasi umum. Nah, demikianlah update mengenai VShare. Terima kasih. Nah, itu dia informasi terupdate tentang VShare. Oke, nah jadi Tienz Family jangan lupa ya kalau misalkan nih Tienz Family membutuhkan informasi mengenai promo ataupun mungkin Tienz Family membutuhkan informasi tentang produk training yang teman-teman Tienz Family ketinggalan, langsung aja dibuka VShare-nya. Tapi untuk teman-teman Tienz Family yang ternyata belum punya aplikasinya, ini gampang banget, bisa langsung di-download aja di App Store ataupun di App Store maupun di Google Play, kayak gitu ya, melalui handphone dan gadget smartphone. Oke, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke acara launching produk yang pertama. Teman-teman Tienz Family, ada yang tahu produk apa yang akan di-launching yang pertama ini? Boleh dong type in di bagian live chat YouTube Tienz Indonesia-nya. Yuk, mungkin ada yang udah tahu nih, soalnya kan suka ada lihat updatean lewat Instagramnya Tienz ya. Ini sudah dipublish gambarnya gitu. Ketebak nggak apa tuh? Oke, nah untuk menjawab rasa penasaran Tienz Family, kali ini Tienz sudah mendatangkan seorang pembicara, seorang ahli di bidang pertanian. Beliau juga sudah berpengalaman di seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita panggilkan beliau, kita simak dulu video yang satu ini.
sudah ketahuan ya produk yang pertama akan di launching itu apa? Yaitu pupuk padat hayati organik Fungso. Nah, tadi saya sudah sempat ada sedikit kisi-kisi nih. Kalau Tiens Asia Pasifik sudah mendatangkan seorang pakar pertanian yang akan menjelaskan kepada Tiens Family kenapa sih kok penting ya kita menggunakan dari pupuk yang terbuat dari bahan alami yaitu hayati dan juga organik beserta apa saja potensi ekonomi yang bisa didapatkan oleh Tiens Family dengan penjualan produk pupuk padat ini. Langsung saja kita panggilkan beliau seorang yang sudah berkeliling Indonesia dan sangat paham sekali kondisi tanah pertanian di Indonesia, pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Optimasi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian di Kementerian Pertanian, yaitu Bapak Nendi. Selamat siang, perkenalkan nama saya Nendi. Hari ini akan menjelaskan tentang peran pertanian terhadap ekonomi nasional. Sektor pertanian sudah teruji dalam mendukung ekonomi nasional. Sektor pertanian sebagai penopang terbesar kedua bagi perekonomian nasional. Sudah teruji di saat krisis ekonomi dan di tengah pandemi COVID-19 ini, sektor pertanian tetap tumbuh positif. Di samping itu juga sektor pertanian sebagai penyelamat dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini mengalami PHK. Kedepan diharapkan sektor pertanian ini akan menjadi sektor andalan dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apa potensi ekonomi dari pertanian ini? Kita sebagai negara agraris yang dianugerahi sumber daya alam yang cukup, keanekaragam hayati sumber daya manusia, dan sinar matahari yang melimpah, ini satu potensi yang harus kita jaga dan harus kita perhatikan dengan sebaiknya dan ditangani secara bijak. Potensi berikutnya, sektor pertanian ini ada separuh penduduk Indonesia atau kurang lebih 100 juta jiwa yang bekerja di sektor pertanian. Ini juga satu potensi yang besar. Berikutnya, ada sekitar 60% penduduk dari Indonesia ini berdomisili di pedesaan. Ini juga merupakan satu potensi yang besar. Hal ini perlu dikelola dengan baik dan bijak. Ketika ini dikelola dengan baik dan bijak, bisa menjadi kekuatan ekonomi nasional. Bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, di mana Indonesia memiliki potensi yang besar yang membutuhkan pangan. Sekaligus Indonesia sebagai negara agraris bisa menunjukkan identitas jati dirinya. Dan sekaligus tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Untuk selanjutnya, ukuran hasil pertanian yang baik dari kegiatan pertanian ini sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya, kualitas tanah, tanah yang sehat, tanah yang subur akan menghasilkan produk yang baik. Kemudian ketersediaan dan kualitas air juga
sangat menentukan. Di samping itu, ketersediaan dan kualitas sarana produksi seperti benih yang berkualitas, pupuk yang berkualitas, dan pestisida. Ini juga satu ukuran yang bisa menentukan hasil panen yang baik. Di samping itu, cara budidaya juga menentukan. Kemudian, waktu dan umur panen juga ini akan menentukan ukuran hasil daripada pertanian. Profitas tinggi, rendemennya pun tinggi. Selanjutnya, profitas tinggi jika tidak ditangani panennya dan pasca panennya, ini akan menurunkan kualitas daripada hasil panen. Peran pupuk terhadap hasil pertanian, jelas, pupuk merupakan suplemen nutrisi bagi tanaman untuk menghasilkan panen yang tinggi. Kita punya pengalaman, revolusi hijau sudah memberikan pengalaman kepada kita bagaimana peran pentingnya pupuk terhadap hasil panen. Indonesia pada tahun 1984 telah mencapai swasembada pangan. Hanya sayang swasembada pangan ini hanya sesaat. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus berdampak terhadap kerusakan tanah pertanian, yang berdampak pula kepada penurunan produksi. Di sini, seperti yang di produk yang dikeluarkan oleh PT Tiens ini, peran pupuk hayati dan organik sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas tanah saat ini. Apa keunggulan pupuk dari hayati organik dibandingkan dengan pupuk kimia? Pada prinsipnya, pupuk bertujuan untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman dan memaksimalkan produksi serta pertumbuhan tanaman. Pupuk tidak sekedar menyediakan nutrisi bagi tanaman, tetapi pupuk hayati dan organik ini juga bisa memperbaiki kualitas sifat fisik tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Kita dengan menggunakan pupuk hayati dan organik Tiens ini, selain berproduksi tinggi, ramah lingkungan, kita intinya ingin membangun kembali ekosistem sawah yang saat ini sudah terkontaminasi dengan pupuk kimia dan racun. Serta dengan menggunakan pupuk organik dan hayati ini bisa menghasilkan produk yang sehat, bebas residu kimia. Apa menjadi tanggapan dan sudut pandang saudara tentang pupuk yang saat ini beredar di pasaran? Kita mesti hati-hati dan waspada terkait dengan banyaknya beredar pupuk di pasaran ini. Karena banyak pupuk-pupuk yang beredar ini kandungannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Kementerian Pertanian. Jika hal ini kita tidak waspada, akan berdampak pada tanaman dan hasil panen yang tidak baik, sekaligus bisa merugikan bagi petani. Pandangan terhadap Tien yang mengeluarkan produk hayati dan organik padat ini, kita yakini produknya berkualitas. Kemudian kandungannya lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Harganya murah, hemat, mudah dalam pengiriman, mudah dalam penyimpanan, dan sekaligus pupuk ini bisa tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Pupuk yang dikeluarkan oleh Tiens ini
merupakan suatu solusi holistik dalam mengatasi permasalahan lahan, terutama lahan sawah yang ada di Indonesia, yang sudah terdegradasi kesuburannya. Kita punya potensi, ada 5,9 juta hektar lahan sawah yang indeks pertanamannya rendah dan kesuburannya rendah. Kemudian kita punya 4,4 juta hektar sawah dengan profitas yang rendah, dampak dari terdegradasi kesuburan yang terus-menerus kita menggunakan pupuk kimia dan racun. Masih ada potensi 2,3 juta hektar lahan suboptimal, seperti lahan rawa. Ada 1,8 juta hektar lahan kering, dan ada 0,5 juta hektar lahan pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Dan ada potensi lahan sawah baru ya, yang pada kondisinya saat ini menurun kesuburannya. Ini perlu sentuhan, perlu asupan bahan organik atau pupuk organik seperti yang diproduksi oleh PT Tiens ini. Demikian penjelasan seputar pupuk hayati organik dan pupuk organik padat Tiens. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertumbuh bentuknya kurang lebih seperti ini batangnya ini. Tetapi ini setelah dikasih pupuk Fengsu padat itu mulai ada tumbuh. Nah, ini ada pertumbuhan ya. Ada pertumbuhan ini. Bagus banget ini. Tinggal nunggu daunnya buka aja ya. Nah, kemudian ini ada pohon mangga yang sudah kurang lebih saya tanam dari bulan Oktober tahun 2021. Tapi tidak ada perkembangan yang berarti. Kenapa? Karena daun mudanya nggak pernah bertambah, jadi tetap tua terus. Nah, ini baru tak kasih pupuk Fengsu kurang lebih ya 8 hari yang lalu lah. Ini Anda bisa lihat ini ada daun-daun muda yang mulai tumbuh. Ini baru 8 hari. Ini sama sekali selama Oktober sampai saat ini
tidak ada pertumbuhan yang berarti, jadi nggak ada daun muda yang tumbuh, jadi betul-betul ini stuck pertumbuhannya ya. Pemakaian Feng Shui, bos. Walaupun rumputnya banyak, pertumbuhannya normal, sehat. Ini yang selisih sehari yang nggak pakai Feng Shui ini. Nih perbedaannya sangat terlihat. Nah, ini tanaman kita yang pakai Feng Shui ini. Rata, bisi 18. Ini sama-sama bisi 18. Cuman beda galengan aja ini. Selisih sehari, duluan yang ini, yang nggak pakai Feng Shui. Ini punya kita yang pakai Feng Shui ini. Sangat terlihat perbedaannya. Nah, ini kita yang pakai Feng Shui. Ini yang enggak. Ini batasnya ini. Alhamdulillah memuaskan. Padat Hayati Organik Feng Shui. Oke. Nah, Tians Family semuanya sudah ketahuan dong ya, apa sih alasan kenapa nih kok Tians tiba-tiba mengeluarkan produk berupa pupuk. Dan ternyata potensi ekonomi dari penggunaan pupuk padat Feng Shui ini itu juga termasuk sangat tinggi loh, seperti itu ya. Baiklah, nah kita langsung saja masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pertama giveaway. Sudah siap semuanya? Pastikan koneksi internet Tians Family kenceng dan ngebut ya. Karena nanti panitia akan melihat siapa yang pertama kali bisa menjawab pertanyaan giveaway ini melalui kolom live chat Tians Indonesia. Sudah siap semuanya? Jari-jarinya jangan lupa pemanasan dahulu. Sebelum kita mulai, mari pemanasan ngetik dulu ya. Siapa yang mau giveaway sesi pertama, langsung ketik saja saya di kolom live chat YouTube Tians. Yuk, ketik yang banyak, saya, kita pemanasan dulu jarinya. Karena nanti panitia akan lihat siapa yang bisa ngetik paling cepat dan komen yang paling pertama masuk. Yuk, terus ketik saya. Oke, sudah semuanya? Baiklah, kita langsung masuk saja ke sesi pertanyaan pertama. Siap-siap? Siapa nama CEO Tians Asia Pasifik? Yuk, langsung saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4,
Ya, sudah. Selesai? Siap semuanya untuk pertanyaan selanjutnya. Mau cek internet dulu, koneksinya oke? Langsung pertanyaan kedua, siapkan jarinya. Sudah berapa lama? Ayo, apa yang sudah berapa lama? Miss Vicky bergabung dengan Tiens. Ayo langsung jawabannya di kolom komentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah habis waktunya. Kepada panitia jangan lupa untuk di screenshot siapakah peraih chat pertama yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk yang belum dapat, jangan khawatir, masih ada pertanyaan yang ketiga, 4 dan juga kelima. Pertanyaan yang ketiga. Digital platform terbaru dari Tiens. Apakah itu? Langsung saja jawabannya pada kolom live chat. 1. Terus, ayo semangat. 2. Komennya yang banyak. 3. 4. Ayo. 5. Stop, sudah. Nih, biasanya kalau lagi giveaway cepet-cepetan gini deg-degan ya bawaannya ya. Meskipun sedang berpuasa, energinya tetap full. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Nama dari apa? Produk pupuk padat Tiens yang baru saja launching. Ayo, jawabannya langsung ketik di live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk pertanyaan terakhir di sesi pertama. Langsung saja. Nama pembicara yang menyampaikan manfaat dari penggunaan pupuk padat Fengshou. Langsung saja jawabannya pada kolom live chat. 1, 2, 3, 4, ya 5. Sudah selesai untuk sesi giveaway yang pertama. Ayo, kira-kira siapa ya yang mendapatkan hadiah giveaway sesi pertama? Yuk, mungkin untuk teman-teman Tiens Family yang merasa saya paling pertama nih chatnya, boleh dong untuk chatnya di kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifiknya. Saya dong, saya. Kalau misalkan nanti nggak diklaim hadiahnya, nanti hadiahnya menjadi milik panitia loh. Oke. Baiklah, untuk sesi giveaway pertama, selanjutnya kita akan masuk ke sesi launching produk yang kedua. Oke, nah di sini Tiens Family sudah tahu belum produk yang kedua akan di launching ini apa? Mungkin sudah intip-intip nih di Instagramnya Tiens Official ID. Hayo, untuk yang udah tahu, boleh dong chat lagi di kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifiknya. Produk apa ini? Sudah? Nah, daripada penasaran, langsung saja kita saksikan yang berikut ini. Nobody sigue conmigo. Nobody sigue conmigo. Explotar y gritar. Oh, 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 yeah.
multifunctional healthcare apparatus TIENS. Itu dia untuk produk yang kedua hari ini kita launching. Nah, jadi ini merupakan salah satu alat kesehatan yang dibuat oleh TIENS sebagai bentuk komitmen TIENS untuk mendukung kesehatan masyarakat di Indonesia. Oke, nah TIENS Family di sini, kalau misalkan kita berbicara tentang alat kesehatan, berarti tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui nih bagaimana cara menggunakan alat kesehatan ini yang baik dan benar. Karena kalau misalkan kita menggunakan alat kesehatan ini tidak sesuai dengan bagaimana cara menggunakannya, bukannya manfaat kesehatan yang kita dapatkan, malah hal yang tidak diinginkan yang muncul. Baik, untuk menjawab itu semua, bagaimana cara untuk menggunakan multifunctional healthcare apparatus atau yang disingkat sebagai MHCA, TIENS sudah mengundang seorang tamu spesial lagi. Beliau yang sangat ramah senyum ini, meskipun di usianya yang sudah 60 tahun, powernya ini seperti yang masih muda. Beliau sudah bergabung dengan TIENS selama 15 tahun, sudah 4 kali lulus sebagai lecturer, kemudian beliau juga sudah mendapatkan title sebagai Gold Lion, dan tidak hanya di seluruh Indonesia beliau aktif sebagai pembicara maupun terapis kesehatan, melainkan juga sudah ke negara-negara tetangga di Asia Pasifik. Kesehariannya beliau ini juga aktif di rumah perawatan kesehatannya untuk membantu pasien-pasien dengan berbagai keluhan penyakit yang diderita. Langsung saja kita panggilkan Ibu Sinaga. Halo TIENS Indonesia, salam sehat dari Jakarta. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya diberikan kepercayaan oleh kantor TIENS Indonesia untuk menyampaikan bagaimana cara menggunakan produk yang hari ini di launching, yaitu MHCA atau Multifunction Healthcare Apparatus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu produk yang sangat-sangat ditunggu oleh banyak orang. Karena dengan satu genggaman saja bisa menyelesaikan berbagai masalah kesehatan, khususnya di kepala. Saat ini kami akan undang seseorang di mana kami akan mendemokan bagaimana cara menggunakan produk MHCA ini dengan baik dan benar kepada seseorang. Kami panggilkan Bapak Ari Sidaputar, silakan. Terima kasih Bu. Ya, selamat. Saya akan memberikan bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara menggunakan produk tersebut, karena Pak Ari, saya banyak sekali melihat orang yang punya alat ini, ataupun yang tidak punya tapi pengen memiliki, cuma saya nggak tahu cara menggunakannya. MHCA ini adalah dari satu genggaman tangan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah. Bagaimana sih menangani penyakit-penyakit yang bermasalah di kepala? Oke, kalau menurut Pak Ari nih, sepengetahuan Pak Ari, kira-kira penyakit apa saja sih Pak? Migrain, sakit kepala sebelah gitu ya. Terus kalau sakit kepala tuh kan ada yang dia di bagian depan saja, ada yang dia di bagian belakang saja. Itu yang paling sering saya dengar. Ya. Oke, saya langsung saja ya Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu yang memiliki alat bisa tahu bagaimana cara menggunakannya bermanfaat, dan bagi yang belum memiliki alat supaya secepatnya memiliki alat tersebut, karena hari ini alat ini di launching. Langsung saja saya praktekkan ya, caranya mudah sekali Bapak Ibu sekalian, cukup dengan membuka tutup ini, oke, dan menekan tombol on off-nya. On-nya itu sekitar 3 detik akan terasa.
Oke Bapak Ibu, ada getaran dan opnya juga. Kita akan tangani masalah-masalah yang berhubungan dengan sakit kepala. Yang pertama adalah darah tinggi, itu bisa sakit kepala. Hipertensi ya. Hipotensi, darah rendah pun sakit kepala. Asam lambung bermasalah dengan perut pun itu sakit kepala. Sakit gigi pun pasti sakit kepala. Yang paling memicu untuk sakit kepala adalah gejala stroke. Itu juga akan sakit kepala. Nah, sakit kepala itu ada di belakang, mohon maaf, ada di kening kita, ada di pelipis, ada di belakang otak kita. Itu ada di mana saja. Nah, dengan satu genggaman ini Bapak Ibu sekalian, ini bisa menyelesaikan. Ya, kalau ditanya kenapa sih kok ada 5 titik sisir yang bulat-bulat ini di dalam MHCH ini sudah dirancang khusus oleh penemunya bahwa di dalam otak kita itu ya ada 5 titik yang harus kita selesaikan. Ini sesuai Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, caranya bagaimana untuk menangani hipertensi atau hipotensi atau bermasalah dengan kepala tersebut, ini mencakup dari semuanya ya Bapak Ibu sekalian, ini mencakup dari semuanya. Jadi mohon izin Pak Ari, saya akan memegang tubuh dan memegang kepala ya. Oke, caranya ada bagaimana adalah setelah digetarkan ini, ada sinar infrared di tengahnya ini. Nah, mohon sinar infrared ini diusahakan tidak kena mata. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak kena mata. Jadi caranya adalah disimpan dulu di pusat ubun-ubun kita, gitu loh. Oke, ditekan saja seperti ini. Oke, ditekan saja seperti ini. Berapa lama sih kira-kira Bu Sinaga menekan ini? Boleh antara 15 detik atau sampai 30 detik. Oke, setelah seperti ini, Bapak Ibu lakukan seperti ini. Mohon izin untuk menundukkan dan lebih enak supaya memejamkan matanya. Mohon maaf. Jadi ditekan seperti ini di kening, baru ditarik ke belakang. Mohon izin. Cara penekanannya boleh sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Apakah pengen lebih ditekan atau mungkin hanya sekedar saja, silahkan. Tapi titik-titik inilah yang perlu Bapak Ibu lakukan, oke? Nah seperti ini, berapa kali Bu Sinaga? Bisa 15 sampai 30 kali. Oke, anggap saja saya sudah melakukan ini antara 15 sampai 30 kali, satu titik ini. Sampai ke belakang ya, jadi sampai di pundak sini nih, di pundak sini ada tulang, nah itu harus kita lakukan ya. Jadi saya sering ngelihat orang yang asal-asal nyisir, asal-asal gitu. Memang enak, hanya ngerapihkan saja, tapi yang paling maksimal adalah lakukan seperti ini Bapak Ibu sekalian, oke? Ini sudah 30 kali, antara 15 sampai 30 kali, baru titik yang kedua adalah mohon izin, miringkan seperti ini dan usahakan pejamkan mata. Nah, oke, ini lakukan antara 15 sampai 30 kali sampai ke batang leher seperti ini, oke? Ya, seperti ini. Dan apa yang akan dirasa? Ada aliran hangat di dalam tubuh kita ini. Ya, kalau alirannya sudah hangat, tandanya peredaran darah ini lancar, gitu ya. Kenapa terjadi tegang? Kenapa terjadi sakit? Karena memang tidak lancar peredaran darah kita. Oke, anggap saja saya sudah melakukan antara 15 sampai 30 kali. Kita pindahkan ke seperti ini. Mohon izin miring. Oke, ya. Pegang lagi seperti ini, jadi Pak Ari bisa melakukan sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sendiri di rumah. Sampai ke sini, itu pasti akan terasa sekali di batang leher, sama di rahang ini akan seperti kram. Nah itu menyumbat pembuluh darahnya. Oke, lakukan seperti ini, anggap ini saya sudah antara 15 sampai 30 kali. Oke, yang titik yang keempatnya atau ketiga titik terakhir, ini di samping sini, oke, sampai ke tengkuk leher kita, ada 2 tengkuk yang jeglong, ini ya Pak Arya. Oke, lakukan seperti ini, terus lakukan seperti ini, ya.
Nah, apa yang akan dirasa? Yaitu tadi, peredaran darah akan lancar sekali dan lancarnya itu setelah terasa hangat di dalam kepala kita. Oke, ini adalah titik yang keempat dan titik yang kelima ada di sini. Oke, ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, jadi agak ditekan di sini, agak ditekan juga di batang leher ini ya. Oke, nah anggap saja saya sudah melakukan ini antara 15 sampai 30 kali, yaitu satu titik di sini, satu titik di kiri dan kanan, satu titik antara di tengah-tengah antara tengah dan pinggir. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini 5 kali. Dan ini lakukan. Kapan sih yang efektif melakukan terapi seperti ini? Yang paling bagus adalah pada saat mau tidur dan pada saat bangun tidur. Nah, apakah ini dilakukan hanya seusia Pak Ari saja atau seusia saya saja? Tidak, usia berapapun boleh. Yang tidak boleh dilakukan adalah di usia 8 tahun ke bawah. Untuk sementara jangan, karena 8 tahun itu pembuluh darah lancar banget, masih lancar-lancar banget. Sedangkan ini adalah untuk melancarkan peredaran darah. Ya, yang kedua adalah ibu hamil. Mohon maaf, ibu hamil tidak dulu menggunakan ini. Ya, setelah melahirkan nanti boleh. Oke. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan pacemaker atau alat picu jantung. Ya, nah itu juga jangan. Kenapa sih tidak boleh? Karena ini getarannya tinggi. Mungkin hanya terasa begini saja, tetapi getaran pacemaker ini tidak boleh. Pacemaker ini tidak boleh kena getaran ya. Dan yang kelima, alat infrarednya ini mohon usahakan tidak kena mata. Kalaupun ini digunakan untuk karena sakit gigi, contohnya, saya harus melakukan terapinya di sini. Tetapi kan ini dekat dengan mata, usahakan selalu dengan memejamkan mata. Ya, Bapak Ibu, yang saya demokan tadi itu adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kepala. Terus kalau seumpamanya salah satu yang membuat yang membuat sakit kepala banget itu adalah Balfes, akibat karena serangan angin ya, biasanya yang turun dari pesawat terjadi Balfes. Atau pancaran AC yang langsung ke wajah kita itu akan menjadi saraf. Jadi bukan orang yang menyot gitu terus miring matanya merem-merem sebelah, bukan karena stroke ya, itu karena angin. Nah, mana yang harus dilakukan? Silahkan dipejamkan matanya Pak Ari. Oke, contoh kalau dia menyotnya ke kiri, lakukan seperti ini, ke kanan. Oke, sampai ke batas pelipis. Sampai ke batas pelipis. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti ini, sampai ke batas pelipis. Ya. Nah, ini untuk yang Balfes. Oke, lakukan seperti ini. Apakah saya harus lakukan dua-duanya? Monggo saja. Monggo saja. Jadi ada saraf-saraf yang harus dibetulkan karena getaran ini juga memperlancar peredaran darah dan membetulkan saraf, ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang selalu didengar sama Pak Ari selain dari itu apa saja yang bermasalah dengan kepala? Migrain atau pusing kepala sebelah. Migrain atau sakit kepala segala. Ya. Oke. Migrain bisa dilihat apa yang menyebabkan migrain tersebut? Biasanya berhubungannya dengan lambung. Dengan lambung Bapak Ibu sekalian. Kalau sakit kepala sebelah lebih banyak contohnya ke kiri atau ke kanan lebih banyak ini digosokkan gini. Ini terasa banget loh Pak. Nah ini terasa banget. Ya. Jadi yang mana yang paling cenderung? Contoh sebelah ya sebelah sini ya monggo sebelah sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke. Atau contoh sebelah ada di kanan, silahkan lakukan seperti ini. Oke. Sakit kepala juga bisa karena kolesterol. Luar biasa, kalau sudah karena kolesterol kira-kira mana yang terasa banget? Yaitu di pundak, kesemutan di tangan, sakit di telapak kaki. Tapi pengaruhnya karena sakit kepala juga. Bagaimana saya harus melakukan ini? Terapi seperti ini?
boleh lakukan sendiri, boleh orang lain yang membutuhkan ya. Dengan cara adalah seperti ini. Mohon maaf Pak Ari menghadap berdiri dan menghadap. Iya. Oke, menghadap ke sini Pak Ari. Mohon izin ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang bermasalah dengan pundak, mohon izin Pak Ari ditundukkan kepalanya. Ingat dari sini ya, dari sini ini. Oke. Turunkan sampai ke batas ini. Batasnya adalah yang bermasalah dengan kolesterol itu antara jantung dan paru. Jadi batasnya ini sampai sini. Oke, dari sini. Boleh juga digaris-garis ke sini, boleh. Boleh juga digaris-garis ke kiri ataupun ke kanan. Tapi setelah itu lakukan seperti ini. Oke, tekan di sini. Dan saya lakukan putaran. Oke, saya lakukan putaran. Nah, lakukan putaran sampai ke bawah. Ya, kalau seumpamanya nggak bisa lakukan seperti itu, boleh cuma digaris-garis juga boleh. Tapi yang paling enak adalah dengan menekan dan lakukan putaran tersebut. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang tidak pernah banyak tahu. Kalau ada mengatakan putaran naga, ya ini dia. Bukan berarti karena Bu Sinaga yang menyampaikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nih, ditekan dari sini. Oke, diputar terus ke sini, ya, sampai ke bawah, boleh, ya. Tetapi yang paling utama adalah dari sini, Bapak Ibu sekalian. Nah ini sekali. Getarannya harus getaran yang full, Bapak Ibu sekalian. Jangan getaran yang separoh, jangan yang setengah, ya, karena ada getaran pendek dan getaran panjang. Jadi harus getaran yang panjang lah yang Bapak Ibu lakukan. Oke, ini untuk yang bagian kolesterol. Kolesterol ini pengaruhnya bukan cuma di pundak, tapi ke batang leher. Ini berat sekali di sini Bapak Ibu sekalian. Ya, monggo Bapak Ibu lakukan hanya dengan memiringkan kepala kita dengan melakukan seperti ini. Nah, ini luar biasa, antara 15 sampai 30 kali ini Bapak Ibu sekalian terasa panas. Panas sekali. Memang segar sekali, apalagi Bapak Ibu sekalian yang pekerjaannya berhadapan dengan komputer atau mungkin yang sering ikut-ikut seminar. Kita lihat. Ya, khususnya yang pernah mendengar vertigo? Pernah? Vertigo ya? Ingat, vertigo itu adalah permasalahan dari lambung sama kuping. Efeknya kayak dunia ini kayak mau pecah, kayak mau muter semua. Dan kalau sudah parah-parah banget bisa sampai muntah-muntah. Ya pernah dengar Pak Ari gitu? Wah ini tepat banget. Di mana titik vertigo yang harus kita lakukan saya akan tunjukkan. Tapi yang jelas efek dari sakit tersebut mempengaruhi ke kepala. Yang saya lakukan intinya yang paling utama tadi. Yang paling utama tadi, yang 30, 15 sampai 30 kiri kanan, atas, samping, kiri ataupun kanan. Ya Bapak Ibu sekalian, oke ini. Jadi ini untuk yang namanya di kolesterol, batasnya hanya dari sini. Nih Bapak Ibu sekalian, batasnya dari sini. Jadi naik bisa sampai ke atas. Nggak pernah yang namanya kolesterol ini sampai ke bawah tuh nggak ada. Oke, saya akan lanjut ke vertigo. Mohon maaf menghadap Bapak ke depan. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa vertigo itu masalahnya adalah lambung dan kuping. Lambung dan kuping. Oke. Lambung itu tidak pernah terasa di sini. Lambung itu terasanya di sini. Nah, jadi contoh Bapak menggunakannya sendiri di rumah, boleh dengan cara ditekan seperti ini. Nah, kalau udah vertigo itu larinya tidak lepas dari masalah jantung. Jadi dari sini Bapak lakukan coba naik sampai ke atas. Oke. Ini masalah di jantungnya. Dan tadi saya mengatakan bahwa tidak lepas dari kuping. Bapak naikkan, agak miring ke sini Bapak. Ya, silahkan larikan ke sini. Larikan ke atas. Oke, larikan lagi ke atas. Terakhir lari di ubun-ubun. Nah, itu.
Intinya yang bermasalah dengan kepala, apapun itu sakitnya, yaitu 5 titik ini. 5 titik ini. Lain lagi kalau contohnya karena memang gejalanya dia ada bakal kena stroke. Nah, dia akan terasa kram di wilayah rahang. Jadi kalau sudah mulai terasa rahangnya mulai kram, sakit kepalanya menjadi sebelah, baik itu di belakang ataupun di depan, itu sudah potensi stroke. Apalagi kalau sudah periksa kolesterol di atas 240, itu potensi stroke yang luar biasa. Alat ini digunakan untuk menterapi atau untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita, tetapi harus ada nutrisi yang dikonsumsi. Alat ini juga bisa digunakan khususnya ya, saya sering di luaran melihat, mendengar bahwa dengan MHCH bisa memperbesar payudara. Mohon maaf, tidak ada, bukan memperbesar, tapi mengencangkan. Mohon izin karena kalau payudara kita kecil, bra ini kosong, di sini kosong, sehingga jatuh. Kalau dia dinaikkan, diterapi dengan alat ini, mau tidak mau jadi kencang, makanya jadi kelihatan berisi di bra tersebut. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, bukan membesarkan payudara, tetapi mengencangkan. Saya selalu menyarankan tetap harus ada ya dikonsumsi. Gitu loh Bapak Ibu sekalian, ini dari luar. Dari dalam harus ada yang dikonsumsi. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Ibu menggunakan alat ini, jangan lupa selalu dibersihkan dengan alkohol swab. Dibersihkan pari seperti ini. Oke, jadi jangan terlalu banyak cairan. Oke, terus bagaimana dengan sela-selanya? Sela-selanya dengan menggunakan cotton bud ini, masukkanlah ini alkohol swab ini, baru didorong ke kiri dan ke kanan semua yang sela-sela ini. Nah, jadi bersih. Itu saja, dan jangan lupa untuk mematikan dengan cara menekan tombol off-nya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai dan kembali lagi menutupkannya. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, informasi dari kami. Salam sehat, salam sukses Ibu Sinaga di Jakarta. Terima kasih. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat unboxing yang ada di dalam Tiens MHCH tersebut. Ya Bapak Ibu sekalian, layar tampilan dari luar. Oke, apa saja? Ini adalah produknya Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan buka, masih dalam keadaan utuh. Oke, ini adalah kantongnya, di mana kita kalau kemana-mana tidak usah harus bawa kardusnya ini. Dan di dalamnya sudah ada 2 baterai untuk mengaktifkan alat tersebut. Dan ini ada dan di sini juga ada manual booknya, di mana ada 2 bahasa, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian. Dan di dalamnya juga ada buku untuk garansi selama 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Ini cara menggunakannya, yaitu dengan cara membuka baterainya ini, kita tekan di sini. Oke, di sini kita tekan. Di sini sudah mulai aktif. Terlihat dengan sinar infrared tersebut, dan Bapak Ibu tinggal mengaktifkan, menekan tombol on. Dengan 2 atau 3 detik akan terasa getaran pendek, dan cuma menekan 1 kali saja ini getarannya akan panjang, terasa seperti ini. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mematikan kembali, menonaktifkan, cukup menekan tombol off ini 2 detik dan sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat mencoba untuk Bapak Ibu sekalian.
dan membawa kemana saja. Terima kasih. Itu dia cara penggunaan multifunction headcare aparatus yang dicontohkan oleh Ibu Sinaga. Terima kasih Ibu Sinaga. Baiklah, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu giveaway sesi kedua. Oke, jari-jarinya disiapkan. Pemanasan dulu. Siapa yang mau giveaway yang kedua? Langsung dong diketik mau di kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. Mau. Ayo, mau. Kita pemanasan terlebih dahulu. Pastikan internet Tiens family semuanya itu kenceng ya, ngebut ya, biar tidak buffering karena nanti panitia akan melihat siapa orang pertama yang bisa menjawab melalui live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. Dan nanti pengumumannya akan disampaikan pada Instagram Tiens, yaitu @tiensofficialid. Dan ini untuk klaimnya Tiens Family harus menghubungi CS Tiens Indonesia. Karena kalau misalkan nanti tidak diklaim, hadiahnya akan menjadi milik panitia. Baiklah, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa singkatan dari multifunction headcare aparatus? Hayo langsung jawabannya pada kolom live chat. Saya berikan waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, ya 5. Sudah habis waktunya. Kira-kira siapa ya yang menang? Baik, jangan khawatir untuk Tiens Family yang belum kebagian untuk sesi giveaway-nya karena masih ada lanjut di sesi kedua dan juga sesi ketiga. Oke, untuk pertanyaan yang kedua. Siapakah nama pembicara yang mendemonstrasikan cara menggunakan multifunction headcare aparatus? Yuk langsung di kolom live chat selama 5 detik. 1, 2, ayo yang banyak komentarnya. 3, 4, 5. Oke, sudah ketahuan nih siapa yang menjadi pemenang giveaway sesi kedua. Oke, Tiens Family, kalau misalkan nih Tiens Family minta bantuan teman-teman yang saat ini sedang berada di tempat ataupun mungkin minta bantuan dari keluarga untuk ikutan giveaway, untuk ikutan jawab, itu juga tidak masalah ya. Karena semakin cepat dan semakin banyak yang chat, maka kesempatan untuk Tiens Family memenangkan giveaway ini akan semakin besar. Yuk ajak teman-teman maupun keluarga untuk ikut menyaksikan dan ikutan giveaway ini. Langsung saja pertanyaan yang keempat. Oh maaf, yang ketiga maksud saya. Sudah berapa kali pembicara MHCA kita ini lulus sebagai lecturer? Yuk langsung saja live chat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mudah-mudah ya pertanyaannya ya. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Di mana kita bisa membeli produk MHCA? Langsung saja di kolom live chat. 1,
kita masuk ke pertanyaan terakhir di sesi giveaway yang kedua. Jangan khawatir, kita masih ada sesi giveaway yang ketiga, yaitu di akhir acara. Makanya Tians Family pastikan menyaksikan acara pada hari ini sampai dengan selesai. Nah, pertanyaan yang kelima adalah di mana titik pijat untuk keluhan sakit kepala yang didemonstrasikan oleh Ibu Sinaga? Yuk, jawabannya langsung di kolom live chat YouTube Tians Asia Pasifik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, itu dia kelima pertanyaan dari giveaway sesi kedua. Untuk acara selanjutnya, kita masih akan lanjut dengan pengumuman-pengumuman yang tidak kalah menariknya. Untuk yang selanjutnya, kita akan masuk kepada sesi acara pengumuman dari pemenang TN Health Dance Competition dan juga OPP Training Competition. Siapa yo yang jadi pemenangnya? Nah, boleh dong yang mungkin kemarin sudah ada ikut kompetisinya ini di kolom komentarnya diisi dong, saya kemarin ikut, saya menang. Yuk biar kita sama-sama meramaikan acara pada siang hari ini. Dan tentunya dengan semangat pagi. Oke, tanpa membuang masa, karena di sini sepertinya Tians Family sudah penasaran semuanya. Langsung saja ya, kita saksikan pengumuman Tians Health Dance Competition dan OPP Trainer Competition berikut ini. Mari kita sambut pemenang Tians Health Dance Competition. Juara ketiga, Cindy Ravina and Friends. Jangan tunjukkan berapa. Juara kedua, Susi Perwasi and Friends. Dan juara pertama, Tians Health Dance Competition, Fauzan Azam and Friends. Daripada mengobati hidup ini terasa begitu singkat. Selamat kepada seluruh pemenang Tians Health Dance Competition. Tians Family, berikut adalah 15 finalis kompetisi OPP Trainer Tians Indonesia. Ayu Agustina, kita ketahui bahwa Azwira di kondisi Hashim, 2022 ternyata muncul lagi varian Kana Nurhasana, Jafri Wensen, Rizaldi Kandani, Arham Diandika, Kelvin, pengobatannya yang diperbanyak. Cynthia Andriani, Peningkatan kesejahteraan. Ya, berikan Anjang Ridwan, ini produknya Anwar STMM, Supriyadi Nur, penghargaan buat produk terlaris di dunia. Kalau saya pribadi, Faidul Rahman, pengalaman di keluarga saya itu paling Sandi Triana, untuk meresmikan perusahaan yang masuk ke negaranya. Bayangkan, Gilang jadi banyak orang Ramadan, nunggu sakit dulu baru berobat. Muhammad Ilham. Dan siapakah pemenang OPP Trainer Competition Indonesia pada juara ketiga? Mari kita sambut
memerlukan yang namanya peningkatan Cynthia kesejahteraan. Andriani. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa ternyata gara-gara pandemi ini. Pada posisi runner up, mari kita sambut Bayangkan, jadi banyak Gilang orang nunggu sakit dulu baru berobat. Ramadan. Bukan cegah dulu sebelum terjadi sakit. Jadi kalau misalkan kita ngambil ke pepatah, Juara pertama OPP Trainer Competition Indonesia. Mari kita sambut Anwar STMM. Selamat kepada para finalis dan para pemenang OPP Trainer Competition Indonesia. Itu dia para pemenang dari TNS Hold Dance Competition dan OPP Trainer Competition. Oke, bagi para peserta yang namanya disebutkan sebagai pemenang, jangan lupa untuk menghubungi CS TNS Indonesia. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke sesi motivasi. Nah, untuk sesi motivasi ini, TNS Asia Pasifik sudah mendatangkan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Direktur pertama TNS Asia Pasifik sejak tahun 2008, pemasar terkaya di Indonesia versi majalah Warta Bisnis. Beliau juga seorang speaker internasional dan sudah memiliki jaringan jutaan orang di banyak negara. Dan beliau juga diberikan kehormatan berupa pembuatan patung lilin di Museum TNS China. Siapa itu? Mari kita saksikan video yang berikut ini terlebih dahulu. Kokoh, terbuka, dan jujur. Apa yang dipikirkan oleh orang lain tidaklah penting. Karena ini adalah Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Temukan tujuan. Langsung saja kita panggilkan Director for Diamond Gold Lion, Bapak Louis Tendea. Halo TNS Family, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa ya di acara online hari ini. Ya, kabar baiknya pandemi akan segera berubah menjadi endemi dan saatnya kita beraksi kembali Bapak Ibu. Kita bisa bikin pertemuan kembali offline ya, supaya kita bisa melipat gandakan omset kita. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya siaran live dari kantor pusat TNS Jakarta. Jadi Anda bisa lihat acara-acara
Kantor Pusat Jakarta selalu menyediakan acara-acara training yang bermanfaat buat kita. Bagi yang merayakan Lebaran ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa menuju hari kemenangan nanti, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa menyelesaikan kemenangan ini di bulan suci ini. Dan juga Bapak Ibu, saya mau mengucapkan apa kabar buat Anda semua, karena kita sudah 2 tahun ini melewati pandemi. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu baik-baik saja atau kurang-kurang baik-baik Bapak Ibu? Ya, memang sudah menjadi kenyataan bahwa di kala pandemi ini begitu banyak perusahaan, begitu banyak bisnis, ya, pekerjaan hancur Bapak Ibu ya, drop. Semuanya going down ya, semuanya drop. Pekerjaan banyak ini PHK, banyak yang dirumahkan, gajinya ada yang 50%, ada yang 30%, ada yang 15%, bahkan ada yang di PHK. Restoran-restoran tutup, mal-mal sepi, bahkan tutup ya. Bahkan hotel-hotel banyak yang bangkrut ya, hotel-hotel sepi, banyak yang bangkrut, banyak sekali hotel-hotel yang dijual. Saya dengar di luar negeri sana perusahaan penerbangan Thailand, perusahaan penerbangan itu berarti pesawat ya. Perusahaan penerbangan Thailand yang berdagangnya pesawat gitu ya, akhirnya tutup, beralih ke jualan pisang goreng. Pesawat jadi pisang goreng Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali kenyataan ini ya. Hancur-hancuran banyak sekali. Saya juga dengar ada karyawan kafe ya, jadi pramusaji di kafe, jadi buruh bangunan. Begitu susahnya hidup ini ternyata ya dalam 2 tahun ini. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita di bisnis Tians ternyata terbukti sebagai bisnis anti krisis. Karena kita mampu bertahan, bahkan terus berkembang. Apa rahasianya? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya sama teman-teman Anda, bisnis apa lo? Gitu. Anda bisa jawab, bisnis anti krisis. Apa itu? Ya, bisnis anti krisis. Karena kita terbukti melewati pandemi dengan luar biasa. Rahasianya apa Bapak Ibu? Karena bisnis kita, bisnis yang menyediakan 2 kunci, kesehatan dan kesejahteraan. 2 kunci yang sangat dibutuhkan di kala pandemi ini. Di kala pandemi ini kan orang butuh kesehatan dan butuh pekerjaan. Kita punya 2 kuncinya, kunci kesehatan dan kunci kesejahteraan. Jadi kita punya 2 kunci yang dibutuhkan oleh semua orang. Jadi harusnya kita booming, kita bukan cuma bertahan tapi kita bisa meledak. Karena di masa pandemi semua orang membutuhkan apa yang kita tawarkan Bapak Ibu. Jadi Anda harus semangat, harus bangkit, ya bangkit. Oke lah, 2 tahun pandemi kemarin sudah lewat Bapak Ibu, masa lalu sudah lewat. Jauh lebih penting masa depan daripada masa lalu. Ya Anda mau sampai kapan Anda bahas masa lalu? Mari kita hadapi masa depan. Masa depan lebih penting daripada masa lalu kan? Hidup Anda masih panjang kan? Bukan Anda merencanakan hidup Anda cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, tahun depan gitu. Tapi Anda bisa merencanakan umur panjang. Tentu Anda melewati umur panjang dengan apa? Dengan kehidupan yang susah atau dengan kehidupan yang sukses. Jadi Bapak Ibu, apapun terjadi di belakang kita itu sudah lewat. Tapi kita harus menghadapi di masa depan. Manfaatkan bisnis ini. Manfaatkan momentum ini Bapak Ibu, karena kita sudah bisa beraktivitas lagi. Karena COVID sudah mereda, bahkan sudah mau berganti ke endemi. Jadi mari kita semuanya bergerak maju Bapak Ibu. Ayo kita bergerak maju, sekarang saatnya. Maka dari One Vision sudah mengadakan kemarin Royal Weekend ya dengan sukses. Bahkan di akhir Juli nanti kita mengadakan live Living in Freedom di Bali ya. Sesudah bulan Mei ini sesudah lebaran ini kita mulai bulan Mei kita mengadakan Vision Seminar. Ya, kita mengadakan VS ya, Vision Seminar di berbagai kota di Indonesia. Jadi Bapak Ibu kita manfaatkan momentum ini karena OVE juga sudah bergerak mengadakan pertemuan-pertemuan offline di berbagai kota di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ayo kita bergerak maju, jangan sampai Anda ketinggalan karena seharusnya sesudah pandemi begitu banyak orang akan sadar akan pentingnya kesehatan dan pentingnya kesejahteraan. Mereka sekarang tidak alergi lagi dengan yang namanya kesehatan. Mereka bisa mengerti bahwa ketika pandemi terjadi semuanya bisa hancur kalau kita tidak punya imunitas. Jadi kalau kita tawarkan produk imunitas, seharusnya semua orang sudah mengerti sekarang.
Ya, kita nggak repot-repot lagi menjelaskan soal arti penting kesehatan, arti penting imunitas. Karena produk kita memang menangani imunitas. Ya, faktanya Badan POM Indonesia mengeluarkan daftar obat herbal untuk COVID. Ya, untuk pertama kalinya loh itu. Sepanjang sejarah saya di TIENS, saya belum pernah baca berita itu. Tapi hari ini, di kala pandemi, Badan POM mengeluarkan daftar obat herbal untuk COVID. Nomor 1 adalah Cordyceps. Itu fakta Bapak Ibu. Ya, kalau nggak pandemi kan nggak akan keluar daftar itu. Justru di pandemi ini kita mengalami hal yang luar biasa dari segi produk. Salah satu produk kita kan Mooncort. Mooncort itu bahannya Cordyceps. Jadi kita bisa menawarkan imunitas dengan Cordyceps ini. Dan itu didukung oleh pemerintah. Karena pemerintah mengeluarkan daftar obat herbal. Kenapa? Karena di China sana itu COVID bisa cepat terkendali. Karena mereka menggunakan traditional Chinese medicine. Obat tradisional China. Ya, kita harus manfaatkan momentum ini, ya, di saat orang-orang sadar akan pentingnya imunitas untuk kesehatan. Itu dari segi produk. Dari segi bisnis, Menteri Perdagangan Indonesia mengeluarkan berita dikatakan MLM terbukti mendongkrak pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jadi saat pandemi. Jadi di masa pandemi ini semua bisnis hancur, ekonomi minus. Tetapi MLM terbukti mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi. Artinya selama saya di TIENS saya nggak pernah baca berita itu, nggak pernah ada berita itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar di saat pandemi ini malah Menteri Perdagangan malah mengeluarkan statement bahwa bisnis MLM terbukti mendongkrak pemulihan ekonomi. Itu benar-benar sangat-sangat membanggakan buat saya sebagai distributor MLM, ya, sangat-sangat membanggakan. Jadi kita distributor MLM dan kita distributor Tiansi di bidang kesehatan. Jadi benar-benar cocok sekali. Ini berita benar-benar menguntungkan buat kita, ya, menguntungkan. Jadi dikala ada masalah selalu ada berkat. Dikala ada masalah selalu ada solusi. Dan kita punya solusinya. Apalagi Bapak Ibu yang kita cari, ya. Kita harus bersyukur loh bisnis kita di bidang kesehatan dan di bidang MLM. Nggak perlu sewa-sewa ruangan, nggak perlu sewa-sewa kantor, ruko. Ya, banyak sekali yang bangkrut gara-gara sewa ruko harus bayar, terus sewanya berjalan tapi nggak bisa buka. Anda bayangkan kalau kita menjadi orang yang seperti mereka, ya, sewa tempat, sewa restoran, sewa ruangan, tapi harus terus membayar. Bayangin bagaimana caranya, sedangkan orang nggak bisa datang. Tapi kita bisnis MLM kita bebas, kita tidak sewa tempat, ya. Dan kita bersyukur juga kita hidup di zaman internet. Jadi kita bisa jalankan offline dan online. Kita bisa bertemu lewat Zoom seperti ini, lewat YouTube. Jadi kita hidup di zaman internet. Bersyukur Bapak Ibu, bayangin kalau pandemi terjadi di zaman bukan internet. Kita bisnis pertemuan, nggak boleh ketemu. Bayangin, bisnis pertemuan nggak boleh ketemu. Tapi sekarang kita bisa ketemu lewat online. Luar biasa kan? Tuhan menyediakan masalah berikut dengan solusinya. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah. Kita harus keluar dari masalah ini. Kita harus bangkit, bahkan memanfaatkan masalah ini menjadi sebuah keuntungan. Anda bayangkan jika pandemi sudah lewat, pasti bisnis kita akan booming berlipat ganda. Karena banyak orang sudah mengerti kesehatan, mencari kesejahteraan, peluang bisnis, karena mereka punya bisnis belum tentu bisa diandalkan setiap waktu. Kita bisa tawarkan peluang bisnis. Dan kita juga menawarkan ya, kesehatan dan peluang bisnis yang bisa bertahan di saat apapun juga, ya. Dan kita bisa jalankan juga secara online. Jadi sudah pandemi kita bisa online, kita bisa offline. Luar biasa lengkap Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu hari ini saya mau mengajak Anda untuk ayo komitmen, bergerak maju. Saatnya sudah tiba. Kondisi sudah relatif aman Bapak Ibu, kita bisa melipat gandakan omset kita bisa kembali menuju kemenangan, dan saya harapkan Anda jangan ketinggalan, karena kita punya senjata terkuat, senjata terhebat di kala pandemi, yaitu kesehatan dan peluang bisnis yang luar biasa. Ya, saya mau ajak Anda untuk selalu bersyukur dalam segala hal, karena begitu banyak yang bisa kita syukuri walaupun apapun terjadi, tetapi kita harus selalu tetap bersyukur
karena kita di bisnis Tiens. Ya, COVID itu sementara, impian kita selamanya. Lebih penting yang selamanya, bukan yang sementara. Fokus kepada yang selamanya, jangan fokus kepada yang sementara. Jadi Bapak Ibu, jangan terlalu lama Anda pikirkan COVID, karena itu cuma sementara, nanti juga lewat. Tetapi terus fokus kepada yang selamanya, yaitu impian kita yang akan terwujud lewat bisnis Tiens. Jangan sampai yang sementara mengganggu yang selamanya. Mari kita terus berjuang, bergerak maju, mewujudkan impian-impian kita ke depan yang selamanya akan terjadi. Kenapa saya bilang selamanya? Bukan seumur hidup, tapi selamanya. Karena Anda bisnis Tiens Anda bisa wariskan kepada keturunan Anda. Bukan seumur hidup, Anda meninggal bisnis itu selesai. Anda meninggal, bisnis Anda bisa diwariskan kepada keturunan. Jadi ini untuk selamanya, impian Anda untuk selamanya, untuk keturunan Anda. Fokus untuk yang selamanya, bergerak untuk yang selamanya. Jangan sampai 2 tahun ini merusak segalanya. Jangan sampai masa lalu merusak segalanya. Percuma Anda bicara masa lalu, tapi kita harus bicara masa depan. Karena masa depan itulah yang akan berpengaruh kepada kehidupan kita nanti. Jadi Bapak Ibu, sukses dengan produk launching hari ini. Tiens sudah menyediakan produk-produk yang terbaik, dan sukses juga dengan training-training yang akan terjadi di depan. Tiens akan selalu menyediakan training. One Vision juga akan menyediakan seminar-seminar. Kita terus manfaatkan semua ini untuk melipat gandakan omset kita, momentum kita kembali besar, dan kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan besar ke depan. Dan rencananya nanti di bulan Desember kita akan mengadakan convention di Indonesia, di Jakarta. Convention Bapak Ibu. Dan di situ akan dibagi-bagikan mobil Toyota Rush dan reward BMW X1. Besarkan jaringan Anda, besarkan bisnis Anda supaya Anda hadir dengan banyak grup Anda di acara convention tersebut. Semoga semuanya lancar, semuanya bisa menjadi kenyataan. Sukses buat Anda semua. See you at the top. Oke, terima kasih Bapak Luis untuk motivasinya. COVID itu sementara, sedangkan impian kita adalah untuk selamanya. Fokus kepada impian kita. Dan bisnis Tiens ini tentunya bisa teman-teman semua turunkan kepada anak-anak. Oke, untuk sesi selanjutnya kita masih ada giveaway. Giveaway sesi ketiga. Ini merupakan sesi giveaway terakhir pada acara produk launching hari ini. Pastikan untuk teman-teman Tiens Family yang belum mendapatkan kesempatan untuk memenangkan giveaway sesi pertama dan kedua. Nah, ini adalah kesempatan terakhir untuk memenangkan hadiah giveaway-nya. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Tapi pastikan sinyal internet teman-teman Tiens Family tidak buffering. Pastikan sinyalnya ini ngebut dan jari-jarinya juga sudah cukup pemanasan. Karena nanti panitia akan melihat siapa orang pertama yang bisa menjawab pertanyaan di kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. Pertanyaan pertama. Siapa nama motivator kita pada siang hari ini? Langsung saja pada kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sudah kelihatan nih siapa yang menjadi pemenangnya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa nama kompetisi tari Tiens tahun 2022 ini? Langsung saja jawabannya pada kolom live chat YouTube Tiens Asia Pasifik. 1, 2, 3, 4, dan
Ya, 5. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pastikan teman-teman menyimak dari awal ya. Apa nama platform Tienz yang dapat digunakan untuk memesan produk, training, dan mendapatkan info promo Tienz? Langsung saja pada kolom live chat YouTube Tienz Asia Pasifik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita masih ada sisa 2 pertanyaan lagi. 2 kesempatan terakhir, jangan sia-siakan. Pertanyaan keempat. Apa titel dari Bapak Louis Tendean? Langsung saja jawabannya pada kolom live chat. Jangan lupa untuk teman-teman Tienz Family follow akun Instagram Tienz yaitu Tienz Official ID karena pengumuman pemenang pada hari ini akan dimuat di Instagram Tienz pada hari ini. Baik, langsung masuk ke pertanyaan yang kelima. Tahun berapakah Bapak Louis dinyatakan sebagai director? Langsung saja jawabannya pada kolom live chat YouTube Tienz Asia Pasifik. Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dia kelima pertanyaan giveaway sesi ketiga. Dengan begitu lengkap sudah rangkaian acara kita pada hari ini. Saya Lutfi Rensiansi, host yang bertugas pada hari ini, mengucapkan undur diri dan terima kasih kepada Tienz Family yang sudah menyaksikan acara produk launching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.